Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kelas online dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 semester 1. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga ke depan kita diberi kemudahan dalam mempelajari ilmu yang bermanfaat dan dalam keadaan sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk berikutnya kita simak video berikut ini. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang konsep manusia, ruang, dan waktu yang terjadi dalam sejarah. Nah, ketiga konsep ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Untuk itu, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, jika kita kembali membaca definisi-definisi tentang sejarah kemarin, dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, diantaranya yaitu manusia, ruang, dan waktu. Nah, dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia memang sangat penting dalam menentukan setiap peristiwa, sehingga kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Nah, nanti kita akan berikan salah satu contoh dari peristiwa sejarah. Berikutnya, peristiwa atau kejadian masa lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Sedangkan waktu akan menjadi batasan temporal atau sementara dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Nah, nanti di sini akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian tentang konsep diakronik dalam sejarah. Jadi ada pembagian, kita simak pada video berikutnya. Konsep diakronik dalam sejarah, hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu sehingga hanya manusia yang mempunyai sejarah. Konsep waktu dalam sejarah meliputi 2 hal. Yang pertama, proses kelangsungan dari peristiwa dalam batasan waktu tertentu. Nah, yang kedua, kesatuan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa lampau, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Nah, di sini nanti kita akan menyimak pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Nah, ini contoh peristiwa yang dikaitkan dalam 3 hal, yaitu manusia, terus ruang, dan waktu. Kita ambil salah satu contoh. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
Nah, yang paling kita kenal tentang awal dibacakannya naskah teks proklamasi. Di situ ada unsur manusia. Ada Presiden Soekarno, terus Dr. Andes Muhammad Hatta, dan sejumlah tokoh-tokoh lainnya seperti Latif, terus banyak lagi di situ ketika kita melihat foto proklamasi itu. Dan yang kedua, ada ruang di situ disebutkan dalam proklamasi kemerdekaan berlangsung di halaman rumah Insinyur Soekarno, atau tepatnya juga di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu unsur ruangnya. Yang ketiga, unsur waktu. Unsur waktu yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi ketiga unsur ini tidak bisa dilepaskan dalam sebuah peristiwa sejarah. Pasti ada faktor manusia, faktor ruang, faktor waktu, atau unsur manusia, unsur ruang, dan unsur waktu. Semuanya saling berkaitan. Karena tidak mungkin ketika kita menceritakan sesuatu kejadian pada diri kita, contoh, kita jatuh dari sepeda dan kita ceritakan kepada orang tua. Kapan jatuhnya, di mana tempatnya, dan siapa yang jatuh. Nah, di situ menjadi sebuah peristiwa sejarah bagi diri kita. Jadi, tetap ada unsur manusia, unsur ruang, dan unsur waktunya. Oke, sekian ringkasan dari materi kali ini pada pertemuan kedua. Bisa disalin di buku tulis, tidak harus disetorkan. Dan kita lanjut pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan ketiga nanti, tentang cara berpikir kronologis dan diakronik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.